Perseteruan Dewi Persik dengan Indah Sari berujung di kantor polisi. Indah tak terima disebut penebar fitnah dan pansos pada kehidupan asmara DP dengan Kapten Pilot Ruli Amrullah. Jika Indah menggandeng Tessa Mariska sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya, DP menggandeng Rosa Meldianti, keponakannya, untuk membongkar sandiwara Indah di depan satu Indonesia. Benarkah DP punya bukti kuat jika Indah ingin merebut Ruli dari pelukannya? Apakah Tessa Mariska mengetahui adanya cinta segitiga di antara DP, Ruli, dan juga Indah? Sakitnya dihianati apalagi ditikung sahabat sendiri juga pernah dialami oleh Luna Maya, Yuki Kato, Adli Fairuz, hingga Maya Estianti. Jika Adli dan Maya sudah move on dan akhirnya menemukan cinta sejati, bagaimana dengan Yuki dan juga Luna? Benarkah Luna masih sangsi dengan keseriusan cinta Maxime Bouthier, kekasihnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan Dewi Persik dengan Indah Sari serta fenomena sejumlah artis ditikung oleh sahabatnya sendiri. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dulu besti, sekarang berbalik lapor polisi. Seperti itulah sosok Indah Sari bagi pedangdut Dewi Persik, si pemilik goyang gergaji. Indah yang pernah menjadi sahabat semeja seatap lantaran pernah tinggal di rumah DP selama berbulan-bulan, berbalik menjadi seteru pedangdut bernama asli Dewi Muria Agung itu. Penyebabnya disinyalir karena persoalan laki-laki. Indah dituding memfitnah Ruli Amrullah yang saat itu baru putus dari DP. Padahal Indah mengaku disuruh DP untuk membongkar petualangan cinta Ruli di Bali. Namun setelah Indah mendapatkan bukti berupa foto Ruli yang tengah memeluk wanita lain, DP yang bucin pada Ruli justru CLBK dengan Kapten Pilot sebuah maskapai penerbangan ternama itu. Tak cuma dituding sebagai penebar fitnah, Indah juga meradang disebut pansos pada ketenaran DP. Atas nama harga diri yang tercabik-cabik, Indah yang sudah terjun ke dunia hiburan saat DP masih bau kencur melaporkan pedangdut asal Jember itu ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Bukti-bukti sudah kita sampaikan, segala pokok permasalahan sudah kita sampaikan, kita berdiskusi dengan penyidik, maka diterimalah laporan kita. Tentu laporannya itu adalah pencemaran nama baik ya. Aku soalnya pernah punya teman ya itu gimana ya? Ya kan namanya tiap hari nempel ya Teh, makan tidur bareng, terus tiba-tiba aku kok kayaknya ada setelah sekian lama, setelah banyak yang aku sampaikan untuk jangan begini, jangan begitu, tapi masih terus dilakukan. Akhirnya aku mencoba untuk menghindar, karena buat aku ini kayaknya toksik banget ya, kayaknya nggak bagus buat hubungan pertemanan. Nah seperti itu, karena aku merasa risih kalau misalkan kita curhat atau sebaliknya pun orang tersebut curhat, terus kemudian harus orang lain juga tahu. Videonya banyak sekali, harus satu-satu. Berarti harus menjelaskan juga ya kayaknya. Indah harus menjelaskan juga. Enggak, Indah off the record. Nah, ini ada mama saya juga, mama saya saksi juga. Ini kan teman baik saya juga, teman saya mungkin kangen sama saya kali. Artinya menguatkan laporan Indah Sari itu gimana? Salah satunya. Ya mendukung moral boleh lah, dan mensupport boleh lah. Nah kalau misalkan emak nih sama Teteh punya teman, terus ternyata teman Teteh hanya memanfaatkan Teteh sama emak. Kita tidak usah ributin, kita hindarin pelan-pelan. Jauhin, karena itu buat kita nggak baik. Itu Teh, tapi kalau misalkan kita sudah menghindari tapi dimusuhi, disomasi gimana? Ya itu bukan teman yang baik. Itu bukan teman. Dua-duanya sih teman dekat, teman baik, cuman memang beda cara berteman. Kalau aku kenal Dewi udah lama, tapi ya aku dari dulu bergaul sama siapapun nggak mau terlalu dekat. Untuk mencegah jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini. Kalau Indah kan memang ketika lagi temenan sama Dewi, waduh udah kayak kancing sama baju ya, lengket terus gitu. Tapi sudah berapa kali aku ingetin juga ke Indah untuk jangan terlalu nempel gitu. Karena suami istri aja bisa berantem apalagi berteman. Nah ketika sekarang mereka lagi bersiteru, akhirnya kan aib sama aib jadi dibuka. Nah aku sebagai orang yang di tengah-tengah, kemarin memang Indah sebelumnya minta aku sebagai kuasa hukumnya.
Tapi ketika aku mendengar kedua belah pihak, aku akhirnya mengundurkan diri karena aku nggak mau gara-gara hal ini akhirnya jadi hubungan aku juga tidak baik juga sama Dewi. Ya, Barbie Kumalasari seolah mendadak menjadi bestie DP pengganti Indahsari. Kumala mengaku bicara atas nama DP. Dan artis yang juga berprofesi sebagai pengacara itu mencoba melakukan restoratif justice agar DP dan Indah berdamai. Namun karena terlanjur sakit hati, apalagi DP telah mengabaikan 2 kali somasi yang dilayangkannya, Indah tak mau berdamai. Sikap Indah itu didukung oleh pedangdut Tessa Mariska, salah satu saksi yang menguatkan laporan Indah. Lalu benarkah Tessa juga menyimpan dendam pribadi pada DP? Mengapa Tessa yakin DP pernah menjadi pelakor? Nggak ada, nantilah. Banyak musuh deh. Tentunya kan ada. Nggak pernah ikut campur, misalkan aku marah sama si A nggak ikut marah Enggak ya. lah, bukan urusan aku. Dan aku juga pasti ngingetin Teh Dewi. Kalau Teh Dewi punya masalah sama orang, aku disuruh ikut-ikut, aku nggak mau. Iya, kita nggak pernah. Karena itu bukan hak aku. Dan gue sih nggak mau kebawa-bawa sebenarnya ya. Tapi ada yang kirim gue tuh banyak. Dia live dia sebut-sebut ngapain gini. Walaupun dia tidak sebut nama gue secara terus terang Tessa Mariska, tapi dia sebelumnya sudah mengajak gue untuk ke podcast dia. Ajak Tessa Mariska ke podcast biar rame. Nah sebelum dia ajak gue ke podcast, dia sebut dulu tuh ngapain tuh Ibu Persik katanya, ngapain katanya ikut campur urusan gue. Gue bilang gue ikut campur urusan lu apa? Gue cuma menyampaikan waktu itu ya, gue lagi beli cerita panjang aja nih, bahwa calon suaminya itu adalah baik. Kok kenal kakak teman aku? Udah itu aja aku ngomong. Terus aku memalukan Persik itu di mana? Aku sekarang mau tanya sama Dewi Persik ya. Aku memalukan Persik itu di mana letaknya sehingga kamu memanggil-manggil suami aku, sehingga kamu mau menemuin suami aku, sehingga kamu mau ngomong sama suami aku. Emang kamu siapa suami aku? Kamu pejabatnya, kamu komandan suami aku. Mau manggil-manggil suami aku, kamu mau ngomong sama suamiku, hah? Kalau kamu pakai kode-kode manggil aku cukup manggil kamu Dewi Persik. Ngapain kamu manggil suamiku? Ngapain kamu libat-libatin Persik di sini? Ada pencemaran nama baik saya dikata-katain. Perseteruan mereka, sebenarnya banyak orang ketiga yang ikut campur. Contoh kayak Tessa Mariska, ya kan menurut aku ini kan urusan mereka berdua, ngapain sih ikut-ikutan? Pansos lah, kata-kata macam-macam yang luar biasa. Jadi mulutmu harimau. Saya diam, tapi bukan berarti saya takut. Dan Pak, ada pengancaman Pak. Waktu kita mau gelar perkara yang preskon itu, dia cepat mengancam Pak, yang Bapak bilang kan. Dia mengancam dan itu melalui teman saya BK. Dia mengancam saya, dia bilang gini, kalau sampai preskon, kasih lihat ini, siapa di belakang saya. Bapak bilang apa? Belakang saya adalah tembok. Tidak takut. Saat itu pun ada di screenshot, muka orang itu sampai dikasih ke saya. Siapa orang di belakang dia. Jangan pakai backing. Di sini kita bicara kebenaran. Aku mau tanya sama kamu. Gak usah sok jago kamu. Kamu bilang ada backing kamu. Mau tanya gue, siapa backing lu? Bintang berapa? Bintang 7, bintang 8, bintang 9. Siapa backing lu? Ngomong sama gue. Gue akan ngomong ke istrinya. Karena lu kan ngambil lakor. Lu kan pelakor di teman gue. Istri teman gue lu ambil kan? Suami teman gue. Seseorang yang di luar sana yang nggak tahu seorang Dewi Persik ini jangan sok tahu gitu kan. Yang Dewi Persik katanya jalan sama koko-koko. Ada gosip nyanyi diantar sama koko-koko ya. Ada gosip kayak gitu kan. Nah, koko-koko itu siapa? Bertanya sama saya, baru saya tahu. Ya, perseteruan Indah melawan DP melebar hingga membawa-bawa nama Tessa Mariska. Tessa yang merasa lebih dulu ngetop daripada DP juga tidak terima disebut pansos pada kasus artis lain. Jika artis lain tak berani terang-terangan menantang DP ribut-ribut di media sosial maupun di kantor polisi, Tessa justru sesumbar bakal membungkam arogansi yang ditunjukkan DP. Sebagai senior, Tessa seolah termotivasi untuk memberikan pelajaran kepada DP. Saya tahu pertama kali kamu masuk ke Jakarta juga waktu kamu mau jadi penyanyi di Jakarta. Saya tahu kamu di bawah siapa. Di depan mata saya kamu joget-joget, goyang ranjang sampai ke lantai-lantai di Kuningan, stasiun televisi, salah satu televisi. Saya lagi syuting di sana.
Kamu ingat? Kalau kamu nggak ingat berarti kamu lupa ingatan. Si apa yang aku pansosin panmu? Kalau aku mau pansos, kamu kan datang pertama kali ke Jakarta mau jadi penyanyi juga aku tahu. Goyang rancang sampai ke lantai-lantai itu di Kuningan sana aku juga tahu. Aku mau pansos apa sih sama kamu? Aku sudah berhenti dari dunia panggung hiburan dangdut. 2011 aku katakan aku berhenti dari panggung hiburan dangdut. Cek di Google. Jadi kalau cemburu atau jealous, kalau terlalu sayang atau mungkin nggak ada lagi yang mau sama dia ya aku juga nggak ngerti ya. Jadi nggak jealous banget. Kok aku dijealousin? Terlalu bucin. Akunya katanya dia kan tua nenek-nenek. Hei nenek-nenek, gue umur gue 40-an, umur gue lu juga udah mau 40 kan tahun ini kan? Lu sama gue cuma ibaratnya kayak kakak adik lo. Gue 40-an, lu juga mau 40. Jadi lu jangan merasa muda. Muda tuh Lesti ya. Muda tuh anak yang baru masuk. Lu itu juga udah mau 40. Berarti lu itu adalah janda tua. Ini memang orang yang selalu datang dalam keadaan duka sama aku. Baper nggak sih? Kan waktu itu kan datang tuh bawa makanan buat aku, terus udah gitu bawa kue buat aku. Tapi aku cuman aku tinggal dulu ya, kan sering banget aku kayak gitu tuh. Terus aku jadinya itu aku tinggalin gitunya, baper nggak sih? Nggak apa-apa karena takutnya Nyak marah, terus Nyak nangis, respon. Nangis? Iya. Respon. Ada Mama Indah. Indah pas ulang tahun itu, pas ulang tahunnya dia datang membawa kucuk-kucuk datang. Kucuk-kucuk datang, diusir dong, diusir pulang, pulang aja, soalnya si lanang ini mau datang. Indah bawa hadiah, hadiahnya diambil dong, Indahnya disuruh pulang. Aduh, saya masih. Tentang sikap Indah yang tidak berani melawan dugaan intimidasi DP memang disayangkan Tessa. Padahal banyak sekali fakta yang masih disembunyikan Indah demi melindungi nama baik DP. Indah pernah menyebut hatinya remuk redam ketika dirinya dituding diam-diam naksir Ruli. Istilah teman makan teman dianggap Indah tidak layak ditujukan kepada dirinya. Pasalnya selama bersahabat dengan DP, ia tulus ingin melihat DP bahagia dengan atau tanpa Ruli. Di sisi lain, DP merasa ucapan dan perbuatan Indah bertolak belakang. Indah pernah menyebut DP adalah wanita yang sangat santun, selalu hormat pada yang lebih tua, dan tak pernah cari gara-gara. Namun sekarang Indah seolah meralat ucapannya sendiri. Saya tidak ada berbuat tidak senonoh dengan laki-laki itu. Kok malah dibilang aku katanya apa suka lah sama cowoknya. Apakah mungkin aku suka sama siapanya? Buat apa aku suka? Ya, aku kenal nggak begitu lama ya. Iya. Aku belum pernah sih seumur hidupku aku sama kenal. Maksudnya bukan seumur hidup ya. Selama aku kenal sama Teh Dewi, aku belum pernah melihat Teteh macam-macam. Ya, iya, makanya dia tuh belum pernah. Kalau dia macam-macam, dia udah punya macam-macam. Orang ya, itu kan? pernah ngomong gitu juga ke semua orang loh. Katanya aku nggak pernah macam-macam. Makanya tadi gue bilang. Tapi kalau sekarang bisa ngomong aku macam-macam ya, aku heran ya Allah. Dewi itu dulu ya. Ayam Beb DP mah sangat baik banget ya, silaturahmi sama DP sangat baik, bahkan istri saya juga kita udah kayak keluarga gitu. Saya sering main ke rumah Ayam Beb DP, terus istriku juga sering WA sama jadi kita udah sangat kekeluargaan banget dan saling sayang. Mama sahabat aku, Teteh kan sahabat aku. Yang mantan sahabat apa katanya kakak beradik, Fans. ya kan? Fans, karena kan tiap hari datang ke rumah ngintil terus kan. Tapi nggak sama seperti jadi mereka. Jadi orang kan ya ngiranya kan ngiranya kan ini kan bestie banget ngintil gitu, bestie banget karena selalu ada di depan kamera, padahal sebenarnya dia bukan bestie banget, dia lebih dekat sama mami aku. Jadi kalau misalkan aku lagi kerja atau aku lagi ada kegiatan, dia selalu sama mami.